Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yeay, kali ini aku mau pakai deck baru yang baru saja tiba di rumahku. Ada sedikit drama deck baru ini. Jadi kan seperti biasa kan aku order dari luar ya. Terus dibawa sama abang-abang tukang pos. Dia suruh aku bayar, ya ada teksnya gitu, suruh aku bayar. Dan padahal semalam itu aku udah bayar transfer gitu kan ke salah satu bank yang ditunjuk gitu. Terus nominalnya sama, terus aku suruh bayar lagi sama dia. Dia kayak kekeh, intinya aku suruh bayar, ya udah aku bayar lagi. Dan surprisingly sorenya dia datang lagi, terus uang aku dibalikin. Karena aku kan orangnya nggak mau ribet, aku bukan tipe orang yang mau ribet, sukanya ya udah yang gampang-gampang aja. Dia suruh bayar lagi, ya udah aku bayar, udah gitu, terserah gitu. Akhirnya dia datang lagi, dia bilang, oh ya udah Din, ternyata sama gitu. Iya bener, dia panggil aku Din karena seringnya dia antar tarot gitu kan. Aku pesan tarot dari luar, jadi dia udah seakrab gitu panggil aku Din. Ya udah, kita lanjut ya. Ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kata hatinya yang ingin dia sampaikan padamu ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja ya. Jadi harap dimaklumi karena menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price-listnya. Oke, aku kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang lagi kalian fokusin, yang lagi kalian pikirin. Sebentar aja, silakan. Oke, udah, sebentar aja. Kita langsung mulai aja ya. Kata hatinya yang ingin dia sampaikan padamu. Dia pengen bilang kayak gini. Aku itu akhir-akhir ini sering banget ingat kenangan-kenangan sama kamu. Kenangan-kenangan kita yang dulu, dimana kita saling cerita, sharing. Aku suka dengerin kamu cerita. Itu momen-momen dimana aku senang aja gitu dengerin kamu cerita apapun, tentang keseharian kamu, tentang masalah kamu. Saat ini aku lebih banyak sendirian. Entah kenapa aku jadi males untuk sering-sering keluar rumah. Aku lebih banyak berdiam diri di rumah sendiri. Gak banyak yang aku lakukan. Ya, aku nyaman dengan keadaanku yang menyendiri, sendirian. Banyak hal yang aku pertanyakan sebenarnya saat ini. Tentang hubungan kita, tentang kedekatan kita. Semakin lama aku ngerasa kalau kamu semakin menjauh dan hilang dari kehidupan aku. Mungkin kamu mengira kalau aku seakan menjauh dari situasi ini. Aku seperti menjauhi kamu. Tapi aku malah berpikir ada sesuatu yang aku harus perbaiki saat ini. Memperbaiki hubungan sama kamu. Ya bahwa kamu sama aku ya ada masalah sebenarnya. Aku menginginkan menjadi jiwa yang lebih baik. Hari demi hari aku berharap aku menjadi lebih baik. Menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Banyak harapan-harapan aku untuk kedepannya. Kadang aku merasa nggak bisa untuk mengatasi semuanya. Nggak ada yang bantu aku buat mengatasi masalah-masalahku. Kadang aku bingung sama situasi saat ini. Tapi ya aku sadar, mau nggak mau aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Di sini ya, dia tuh pengen bilang kalau dia tuh lagi lebih banyak sendirian, menyendiri, nggak banyak keluar rumah, kayak dia nyaman untuk di rumah aja sendirian.
Terus dia ingat kenangan-kenangannya sama kamu, ya. Waktu kamu sama dia saling berbagi cerita, sharing, dia suka dengerin kamu cerita apapun itu ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu tentang hubungan kamu sama dia yang dia pengen tahu gitu jawaban-jawabannya. Tapi dia ngerasa juga kamu kayak semakin lama semakin menjauh dan menghilang dari kehidupannya dia. Dan apa ya, dia ngerasa malah kamu berpikir kalau dia yang mau menjauh dari kamu. Dia saat ini pengen memperbaiki semuanya. Mungkin kamu sama dia ada masalah, jadi dia pengen memperbaiki masalahnya sama kamu. Dia bilang kalau dia pengen jadi pribadi yang lebih baik hari demi hari gitu ya. Pengen jadi pribadi yang lebih baik, ya dia punya lah harapan-harapan buat kedepannya. Tapi dia juga bingung untuk situasi saat ini. Dia bingung, dia kepikiran ya, tapi dia sadar dia harus selesain semuanya sendiri. Walaupun aku sendiri, walaupun aku banyak waktu aku habiskan sendirian, tapi aku happy. Aku senang. Ngerasa kayak ya happy aja. Aku nggak lagi dalam situasi yang toksik atau nggak lagi dalam situasi di mana aku menyakiti orang lain. Kadang ada saat dimana aku menunggu kamu, tapi aku juga nggak yakin kamu bakalan datang atau nggak ke aku. Iya. Kamu tahu kalau misalnya di mana kamu bisa cari aku. Aku pengen apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu pikirin, aku pengen kadang tahu sejujurnya semuanya tentang kamu. Aku tahu kadang masih ada hal-hal yang kamu tutupin dari aku. Banyak hal-hal yang suka bikin kita tersulut emosi. Makanya aku memilih lebih banyak diam. Walaupun aku tahu sebenarnya kita butuh bertemu atau kita butuh waktu buat saling bicara dan menyelesaikan apapun yang masih menjadi unfinished business kita. Ya aku pengen aku sama kamu gak ada lagi dendam atau amarah yang tersimpan. Aku pengen kita hubungannya baik-baik aja, apapun jenis hubungannya. Gak ada hal-hal negatif yang disimpan. Kadang aku ngerasa gak punya hak untuk hidup aku sendiri. Seakan seperti aku dikendalikan, aku dipengaruhi, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Aku seperti gak punya hak untuk hidup aku sendiri. Banyak keraguan apa yang harus aku ambil jalan hidupku. Aku banyak merenung, aku banyak melamun, aku banyak bertanya tentang diriku sendiri. Apa yang sebenarnya baik buat diriku. Di sini dia pengen bilang kalau dia itu sekarang kayak lebih banyak sendirian, tapi dia happy. Jadi seakan dia seperti nggak dalam situasi yang toksik, nggak dalam situasi yang menyakiti siapapun gitu ya. Kadang dia juga masih mau menunggu kamu. Ya, dia bilang kalau kamu tahulah di mana kamu bisa mencari dia ya. Dan ada hal-hal yang suka bikin kalian emosi ya, trigger-trigger yang bikin kalian emosi. Makanya dia kadang lebih banyak diam saat ini ya, walaupun ada energi di mana dia masih nunggu kamu. Kadang dia pengen hubungan dia sama kamu tuh baik-baik aja, apapun jenis hubungannya. Intinya gak ada amarah, dendam, hal-hal negatif yang disimpan gitu ya. Gak ada marah yang disimpan, dendam yang disimpan gitu.
Dia ngerasa kalau dia tuh kayak dikendalikan atau dipengaruhi mungkin sama seseorang atau sama siapa. Dia seakan nggak punya hak buat dirinya sendiri, dia nggak punya hak buat hidupnya sendiri. Dia pun bingung kadang harus apa, jalan apa yang harus dia ambil. Dia banyak ngelamun, banyak merenung, banyak berpikir tentang dirinya, apa yang sebenarnya harus dia lakuin buat dirinya sendiri. Saat ini aku banyak meluangkan waktu buat diriku sendiri. Aku mencoba untuk lebih mencintai diri aku. Aku mencoba lebih mengenal diri aku lagi. Apa yang sebenarnya aku butuhkan, apa yang sebenarnya aku inginkan. Kadang aku ngerasa butuh seseorang yang bisa saling berbagi, membuat aku happy, membuat hidup aku lebih berwarna, lebih hidup lagi. Walaupun aku terkesan pasif, banyak diamnya, tapi aku menikmati masa-masa ini. Sesekali aku hangout, sesekali aku keluar pergi sama teman-teman aku. Ya, bersosialisasi seperti kebanyakan orang, supaya aku bisa sedikit lupa dengan masalah-masalah aku. Akhir-akhir ini aku jadi lebih banyak berpikir. Kadang aku ngerasa kalau aku ini gak baik-baik aja. Kadang aku ngerasa kalau aku butuh orang lain, butuh seseorang. Tapi aku lebih nyaman dengan aku yang lebih banyak sendirian. Aku banyak introspeksi. Aku lebih banyak introspeksi. Aku berpikir apa aja hal-hal yang aku harus perbaiki di dalam diri aku. Aku ingin adanya perubahan. Aku ingin berubah. Aku ingin apapun yang udah terjadi, apapun kesalahan aku bisa kamu maafkan. Aku ingin apapun yang terjadi ada maaf di antara kita. Dan aku banyak berpikir tentang apapun yang udah berlalu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi di antara kamu sama aku, di dalam hubungan kita? Kadang aku ngerasa kayak aku butuh kesempatan. Apakah aku layak untuk dapat kesempatan dimaafkan sama kamu? Apakah aku layak dapat kesempatan untuk bisa punya hubungan lagi sama kamu? Ya, harapan-harapan itu yang kadang aku berpikir, apa aku layak, apa aku pantas. Kadang juga ada rasa dimana aku ingin melupakan semuanya. Tapi kadang aku juga ngerasa aku harus melupakan semuanya. Hal-hal yang udah berlalu yang gak baik, kadang aku gak ingin kembali ke masa-masa itu. Aku juga ngerasa masa depan aku gak benar-benar clear. Aku gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Aku gak bisa menerka-nerka. Aku gak ada bayangan sama sekali tentang kehidupan aku ke depannya. Kamu sama aku menjauh, dan aku pikir inilah waktunya buat aku fokus dengan diriku sendiri. Aku gak mau dibawa stres. Aku menikmati masa-masa saat ini, jauh dari siapapun, membuat hidup aku lebih santai, lebih tenang. Aku lebih mengenal diri aku sendiri. Aku banyak bercermin. Aku banyak introspeksi. Apa aja yang kurang dari diri aku saat ini. Tapi aku mencoba buat
membahagiakan diri aku sendiri. Aku pengen kedepannya hidup aku lebih baik. Aku merencanakan hal-hal apa aja yang baik untuk aku kedepannya, rencana hidup aku. Tapi kadang aku ngerasa kosong. Aku merasa kesepian, hampa, gak punya siapa-siapa, gak ada tempat buat berbagi. Aku saat ini ingin merilis hal-hal negatif di dalam diri aku, perasaan-perasaan negatif, energi negatif, hal-hal yang membuat aku merasa bersalah. Aku banyak meluangkan waktu ke hal-hal yang aku suka. Aku saat ini lebih memprioritaskan diri aku dibanding yang lainnya. Aku berharap semesta memberikan hal-hal baik dan memberikan harapan-harapan buat hidup aku. Semoga harapan-harapan hidup aku tercapai. Dan aku saat ini mencoba buat healing, menerima semua apapun yang terjadi. Pelan-pelan aku healing, pelan-pelan aku menerima, mencoba buat mengikhlaskan semuanya. Dia mau bilang kalau dia itu juga gak yakin sama masa depannya, kayak abu-abu aja gitu. Dia gak bisa prediksi ke depannya, bayangannya seperti apa masa depannya. Dia sadar kamu sama dia mungkin udah menjauh, tapi dia menikmati masa-masa sekarang, masa-masa dia lebih banyak meluangkan waktu buat dirinya sendiri, lebih santai. Dia mencoba buat membahagiakan dirinya sendiri. Dia lebih banyak introspeksi, bercermin tentang dirinya, ke dalam dirinya lagi. Dia mencoba buat merencanakan masa depannya lagi, memiliki tujuan hidupnya. Tapi kadang dia ngerasa hampa, kosong, sendirian, kesepian juga. Dia lagi merilis hal-hal negatif, hal-hal toksik di dalam dirinya, perasaan-perasaan bersalah, perasaan negatif, dan dia lebih memprioritaskan dirinya saat ini. Dia meluangkan waktu untuk apapun yang dia suka, apapun yang dia kerjain itu yang dia suka saat ini. Dan dia berharap semesta mengabulkan harapan-harapan dan doa-doanya. Ada sih kayak dia berharap tentang hidupnya saat ini. Dan dia lagi healing. Sekarang healing, mencoba mengikhlaskan, mencoba merelakan semuanya. Dia mencoba menerima hal-hal yang terjadi di dalam dirinya, termasuk hal-hal nggak baik dan hal-hal negatif juga. Intinya dia lebih kayak apa ya, legowo kali ya, lebih menerima. Aku mencoba membuka diri pelan-pelan, mencoba melepaskan semuanya, mencoba membuka diri pelan-pelan. Apapun yang terjadi dalam hidup aku, apapun dan siapapun yang datang, aku berharap hal-hal baik, hal-hal positif datang ke hidup aku. Aku tidak ingin menutup diri. Aku tahu hidup tetap berjalan apapun yang terjadi. Aku ingin lebih fokus ke diri aku sendiri, melakukan apapun untuk diri aku, dengan harapan-harapan ke depannya. Aku mencoba merencanakan semuanya, satu persatu keinginan aku, dan mencapai dan meraih semuanya dengan tanganku sendiri. Walaupun aku juga pasrah, tapi aku siap apapun yang terjadi. Ya, aku berharap sesuatu yang baik dan kebahagiaan datang ke dalam hidup aku. Walaupun aku tahu sih semua gak berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Seperti sekarang, bisa dibilang sebenarnya juga aku gak baik-baik aja. Aku ingin mencoba menata hidup aku lagi, menata ulang hidup aku. Walaupun belum banyak hal yang terjadi di dalam hidup aku, tapi aku berusaha bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang datang ke dalam hidup aku.
aku memutuskan buat sendirian. Aku memutuskan buat membahagiakan diriku sendiri, tidak melibatkan siapapun, tidak melibatkan orang lain. Aku mencoba buat menikmati hidup aku sendiri, membahagiakan diri aku sendiri, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan siapapun. Apapun yang menjauh, apapun yang pergi, aku mencoba buat menerima semuanya. Masalah datang silih berganti, tapi aku tetap tegar, aku tetap menghadapi apapun yang datang, masalah apapun itu. Aku menyelesaikan masalah-masalahku satu persatu, dan terkadang aku memiliki beberapa orang terdekat yang masih ingin membantu aku, yang selalu ada buat aku, teman-temanku. Ya, aku bersyukur memiliki mereka selalu bantu dan ada buat aku. Saat ini aku lebih banyak diam, aku lebih banyak menunggu hal-hal baik datang ke hidup aku. Walaupun aku menjadi lebih tertutup, lebih menutup diri. Aku masih mau tahu tentang kamu sesekali. Iya. Walaupun aku ngerasa semuanya seperti tidak ada perubahan, semuanya seperti ya pasif, gak banyak yang dilakukan. Terlihat seperti aku gak mau melakukan sesuatu, aku santai, terlalu santai mungkin di dalam hidup aku. Ya sebenarnya ada hal-hal yang membuat aku sakit hati. Dia pengen bilang kalau dia saat ini mencoba pelan-pelan membuka diri kepada apapun yang datang ya, entah siapapun, apapun yang datang ke dalam hidup dia. Walaupun dia tetap ya memilih lebih banyak menyendiri, tetap dengan pengharapan-pengharapan untuk hidupnya. Dia mencoba pelan-pelan merencanakan hidupnya lagi, mencoba meraih tujuan-tujuan hidupnya lagi, walaupun dia pasrah, dan dia juga sadar sebenarnya hidup dia juga nggak baik-baik aja saat ini. Tapi dia pelan-pelan mencoba lebih banyak bersyukur, ya, lebih banyak kayak bersyukur apapun yang terjadi, dia bersyukur apapun yang terjadi, ya dibawa happy sama dia. Walau banyak dia tahu kayak siapapun kayak merasa menjauh dari dia, tapi dia kayak let go aja ya, dan dia mencoba menikmati waktu-waktunya sendiri. Masalah demi masalah juga datang, dia coba buat hadapi sendiri, walau dia juga punya sih kayak teman-teman atau orang-orang terdekat dia lah yang selalu ada dan bantu dia, dan dia berharap hal-hal baik, hal-hal positif datang ke dalam hidup dia. Walaupun kayak dia lebih banyak kayak menunggu, lebih banyak diam, tapi dia tetap berharap hal positif dan hal-hal baik datang ke hidup dia. Tapi aku ngerasa kayak mereka ini sebenarnya ada yang nungguin kamu juga sih. Iya. Tadi kan aku bilang ada kayak dia membuka diri. Nah, itu sebenarnya dia juga terbuka terhadap apapun yang datang, siapapun yang datang. Termasuk kamu kalau mendekat ke dia. Ya. Dia juga kayak menunggu gitu, diam-diam nunggu aja gitu ya, tapi dia nggak mau berharap banyak. Seandainya kamu nggak muncul ya, nggak datang juga, ya udah gitu kan. Tadi dia bilang dia lebih banyak kayak pasrah aja saat ini, dan dia juga sadar kalau dia nggak banyak melakukan apapun saat ini, kayak santai-santai aja. Tapi sebenarnya bukannya santai juga sih, dia ngerasa ada hal-hal yang datang ke hidup dia dan itu membuat dia sakit hati atau kayak terluka. Nah, dia jadi kayak sedang menahan kesakitan-kesakitan yang dia rasain saat ini ya. Nah, dia juga pengen bilang kalau dia tuh masih suka kepo tentang kamu, masih mau tahu tentang kamu ya. Walaupun ada dari mereka juga yang kayak udah dealing sama orang lain, tapi dia tetap kepo, pengen tahu tentang kamu ya. Malah ada kayak pasangan-pasangannya juga tahu tentang hubungan kamu sama dia. Ada yang tahu sih, kayak kalian pernah deket atau kalian pernah punya hubungan. Nah, pasangannya tuh tahu. Nah, lu ya. Dan dia pengen bilang kalau hidup dia bisa dibilang happy sekarang.
Happy-nya tuh apa ya, karena dia mencoba bersyukur, apapun yang terjadi ya dia bersyukur di bawah happy sama dia. Dan sebenarnya dia berat sih buat melepaskan. Nggak tahu nih, di sini aku ngerasa tiba-tiba ada yang dia kayak pengen bilang kalau dia berat buat melepaskan. Mungkin berat melepaskan hubungannya sama kamu ya. Dia kadang masih ada rasa gitu buat ingin memiliki, tapi ya kayak dia harus memutuskan kalau dia ya harus melepaskan. Dia bingung harus bertahan, tapi ya kayak dia pengen bilang kalau ya udah let go gitu ya. Ya kadang dia juga masih galau sih nih. Dia masih galau. Kalau dia hubungannya udah selesai sama kamu ya, dia kan ini masih galau. Dia pengen memulai hidup sendiri gitu. Maksudnya memulai hidup dari awal gitu ya, membuka lembaran baru. Itu juga berat buat dia. Dia lagi ngerasa rapuh, lagi ngerasa banyak pikiran, mumet juga ada. Terus kayak apa ya, kayak dia butuh seseorang yang bisa memberikan dukungan, support buat dia. Dia kayak lagi lemah aja gitu, kayak butuh kekuatan sebenarnya. Tuh, dia tuh kayak lagi banyak merenung, banyak galaunya, banyak diamnya. Kayak orang-orang galau gitu, gimana sih? Dan dia memberikan batasan juga kayaknya ke orang lain. Oke, ini zodiaknya, salah satu dari zodiak kalian. Ada zodiak Leo, Gemini, Scorpio, Aries, Cancer, Virgo, Aquarius. Salah satu huruf di antara nama kalian ada huruf N, D, K, X, B, V, E, S, W, C, I, G ya. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.